Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas sesuatu yang cukup strict gitu ya. Kenapa strict? Karena ya kita akan ngebahas TypeScript gitu. Oke, TypeScript ini apa? Jadi TypeScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang basisnya itu JavaScript dikembangkan oleh Microsoft untuk mengatasi kekurangan dari si JavaScript ini. Nah, maksud kekurangan itu apa? Jadi maksud kekurangan itu sebenarnya kalau menurut aku bukan kekurangan ya. Jadi JavaScript ini dia tipenya itu dynamic types gitu. Sedangkan di bahasa pemrograman yang kebanyakan gitu ya, kayak Java, Kotlin, Rush gitu ya, Golang. Nah, itu tipenya itu static types. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dari dynamic types ataupun static types. Nah, cuman dalam pengembangan development itu kadang kita sebagai developer tuh agak ambigu gitu ya. Ketika eh, sebuah variabel yang sebelumnya itu didefinisikan sebagai string, lalu kita reassign lagi dengan number gitu. Kok bisa gitu kan? Jadi string itu di reassign dengan number gitu. Itu bisa. Itu kalau di JavaScript itu ya. Tapi kalau di TypeScript itu nggak bisa. Nah, terus kalau di JavaScript juga itu kita bisa apa ya bisa mengkonsol gitu ya tipe data atau apa ya key dari si objek gitu ya yang nggak ada di objeknya gitu. Tapi hasilnya bakal undefined. Nah, sedangkan di TypeScript sebelum dijalanin itu bakal ada merah-merahnya atau menanda kalau itu error lah seperti itu. Nah, jadi itulah salah satu alasan gitu kenapa TypeScript ini dibuat gitu. Salah satunya adalah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan seperti itu. Jadi yang mana harusnya itu adalah undefined, harusnya adalah error, kok bisa di running tapi ya ujung-ujungnya undefined juga gitu. Oke, jadi itulah TypeScript ya. Sedikit pengenalan aja. Lalu prerequisite-nya, jadi sebelum teman-teman mengikuti course ini, teman-teman perlu paham dulu mengenai fundamental dari JavaScript-nya ya. Jadi teman perlu paham dulu fundamental dari JavaScript-nya. Kenapa? Karena di sini, di video ini, aku akan ngejelasin gimana sih cara menggunakan TypeScript ini dari penggunaan tipe-tipenya ya. Dari penggunaan tipe-tipenya, terus dari menggunakan secara general aja sih, seperti itu. Jadi untuk fundamental dari programmingnya ya mungkin teman-teman harus paham dulu mengenai dari JavaScript-nya sih. Jadi biasanya TypeScript ini adalah advance dari JavaScript gitu. Makanya saya harap itu teman-teman bisa paham dulu JavaScript gitu baru teman-teman ikuti course ini kayak gitu. Oke, lalu kenapa kita belajar TypeScript ya? Nah, jadi ada beberapa alasan. Sebenarnya banyak sih, bukan cuma tiga ini doang, tapi aku kasih tiga aja ya. Nah, jadi yang pertama itu bisa menemukan bug lebih cepat. Jadi sekali lagi ya, kalau misalkan di JavaScript itu kita tuh tidak akan menemukan bug kalau misalkan kita mereturn sesuatu yang atau mereturn sesuatu yang tidak ada atau mengkonsol sesuatu yang tidak ada tuh kita tidak akan tahu gitu sebelum di konsol gitu. Sebelum tahu jalan di konsolnya itu kayak gimana gitu. Tapi ketika di TypeScript itu ada tipe data yang kita return yang tidak ada aja. Misalkan key dari objek yang nggak ada aja. Nah, kita bakal tahu nih dia bakal ada errornya kayak gitu. Jadi sebelum dijalanin, kita udah tahu dulu kalau file ini bakal error, bakal ngejalanin error kayak gitu. Lalu juga dengan TypeScript kita bisa meningkatkan kualitas kode dan keterbacaan kode. Ya kayak tadi ya, karena di TypeScript ini itu dia eh, mendefinisikan tipe-tipenya dulu gitu ya. Walaupun which is teman-teman tidak perlu mendefinisikan dulu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman better kita nggunain TypeScript ya kita harus apa namanya harus mengikuti best practice-nya dong. Kita harus mengikuti best practice-nya ya kalau misalkan kita mau mendefinisikan apapun, kita definisikan dulu nih apa namanya tipenya gitu, tipe tipe datanya gitu sebelum kita mendefinisikan nilainya gitu. Lalu dia juga tab safety, which is dengan teman-teman menggunakan TypeScript ini, teman-teman bakal apa ya menjalankan sebuah key atau sebuah key dari objek itu yang ada gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada ya dia tidak bakal apa ya bakal error gitu. Jadi kita eh, apa menjalankan sesuatu yang ada doang gitu. Kalau tidak ada ya dia tidak akan akan menandakan kalau itu error gitu. Jadi dia tab safety. Oke,
Lalu untuk instalasinya, nah di sini sebenarnya teman-teman bisa instalasi development ya. Jadi kayak min save dev itu bisa juga. Nah tapi di sini aku installnya min g aja. Jadi di sini aku akan ngajarin tentang installnya min g. Maksudnya tuh install secara global gitu. Jadi installnya itu di komputer teman-teman kayak gitu. Oke, aku akan ini aja. Aku akan coba untuk install dulu aja. Sebenarnya aku udah install sih, tapi aku nggak apa install dulu. Jadi untuk install teman-teman bisa ya, teman-teman bisa di terminal gitu ya, misalnya npm min g TypeScript kayak gitu doang sih. Jadi npm min g TypeScript kayak gini. Oh, kenapa error? Karena sepertinya ini di ini apa namanya di tadi itu di PowerShell gitu ya. Coba kita buat folder aja namanya TS gini. Lalu kita masuk command prompt nih di sini. Jadi kita tidak masuk ke PowerShell lagi. Kita install aja npm install gitu ya. Global si type scriptnya kayak gini. Nah, lalu ini tunggu dulu ya. Lalu kalau misalnya udah selesai, nah kita bisa ngecek versinya. Ngecek versinya gimana? Tinggal tsc min version sih sebenarnya. Jadi bisa pakai tsc min version kayak gini. TSC ini apa? TSC ini singkatan dari TypeScript Compiler ya. Kayak gitu. Jadi ketika install TypeScript udah pasti teman-teman dapat TSC-nya atau compilernya. Nah, karena ketika di running juga ntar dia bakal nge-compile dulu nih ke JavaScript gitu baru dia akan jalanin gitu. Seperti itu sih. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kenapa di sini ya? Aku di sini aja ya. Sekarang kita akan bandingkan dulu nih. Kita akan bandingkan dulu antara JavaScript dan juga TypeScript. Nah, jadi kalau JavaScript itu apa namanya? Kayak begini nih. Dari dia itu string gitu ya. Dia ada variabel, terus nilainya tuh string di reassign dengan number kayak gini. Nah, itu nggak bakal error. Tapi di TypeScript, ketika variabel nilainya itu string gitu ya, di reassign dengan number, dia bakal error kayak gitu. Jadi kalau di JavaScript nggak error, kalau di TypeScript dia bakal error. Oke, tadi aku juga bilang ya, kalau di TypeScript ini dia juga bisa menemukan bug lebih cepat. Nah, aku akan contohin dulu aja sih. Aku akan contohin coba bandingkan aja ya. Aku untuk sebelum lanjut ke slide selanjutnya nih, aku akan coba bandingkan dulu aja antara JavaScript dengan TypeScript-nya gitu, biar lebih jelas aja. Oke, tadi aku udah buat foldernya ya. Aku udah buat foldernya. Coba langsung ke code aja deh. Oh ya, tapi sebelum apa ya, sebelum mulai gitu, sebelum mulai project TypeScript-nya gitu ya. Walaupun teman-teman mungkin menggunakan TypeScript tuh terbiasanya tuh di eh, kayak framework Next.js ataupun React ya. Tapi di sini ini kan TypeScript-nya tuh satu file ya, maksudnya satu apa ya, cuma TypeScript doang gitu, tidak ada apa namanya, tidak ada frameworknya, tidak bergantung ke framework gitu. Nah, jadi kita tuh perlu menginisialisasi dulu nih, menginisialisasi project ini dulu gitu. Jadi misalkan di sini npm init gitu ya. Kita menginisialisasi project ini. Kita mini aja biar cepat. Nah, terus ini aku coba kecilin dulu aja. Nah, kayak gini. Nah, terus kalau misalkan kita mau mendefinisikan atau mau apa ya? Mendefinisikan gitu, mau mendefinisikan kalau project ini tuh mau jalanin TypeScript lah. Nah, kita perlu namanya tsc min init kayak gini. Ini artinya menginisialisasi project ini itu menggunakan TypeScript kayak gitu. Nah, ketika dijalanin, nah dia bakal ada nih TypeScript tsconfig-nya. Ini adalah konfigurasi default dari si TypeScript-nya. Nah, karena kita masih belajar awal-awal, ya udah kita abaikan aja ya. Ini adalah konfigurasi. Nah, kita cuman tahu aja kalau ini konfigurasi gitu. Oke, tadi aku bilang kalau aku akan ngebandingin nih antara JavaScript dengan TypeScript. Oke, aku akan bandingin dulu ya. Jadi misalkan aku punya file JavaScript gitu. Aku bedain aja namanya ya biar lebih better aja sih, biar lebih
oh kalau JavaScript namanya ini, kalau TypeScript namanya ini gitu. Karena kan ujung-ujungnya kalau di TypeScript itu kalau kita dijalanin itu kan dikompil dulu ke JavaScript kayak gitu. Untuk JavaScript aku akan coba namain dengan app aja, app.js kayak gini. Nah, di sini coba kita akan buat sebuah variabel yang kayak tadi ya. Jadi kayak const namaku, misalkan namanya Susi gini ya. Lalu kita reassign dengan namaku gitu ya. Kita reassign dengan 90 gitu. Nah, dia nggak bakal error. Tapi kalau di TypeScript, kita kalau TypeScript tuh filenya tipenya TS ya. .ts kayak gitu. Misalkan index.ts kayak gini. Nah, di TypeScript sini teman-teman mungkin bisa buat yang kayak tadi ya, yang kayak di sini gitu. Nah, ketika di reassign yang sama gitu ya, kita copy aja. Nah, dia bakal error nih. Errornya apa? Yang pertama errornya di sini katanya namaku because is constant. Katanya di sini kalau const itu dia tidak bisa di apa tidak bisa di reassign gitu ya, karena dia konstan gitu. Jadi makanya let gitu. Nah kalau di TypeScript tuh begini aja tuh udah bener-bener strict banget gitu ya. Jadi eh, diperhatiin banget gitu. Kalau misalkan itu const loh atau konstan loh, dia tidak bisa di reassign loh gitu. Dia bakal eh, ngasih tahu gitu errornya apa gitu. Jadi makanya aku bilang kalau di TypeScript itu dia bisa menemukan bug lebih cepat. Maksudnya itu seperti itu. Lalu kalau misalkan di sini error apa nih gitu? Oh errornya itu number is not assignable to type string gitu. Jadi sini tuh tadi tipenya itu string loh gitu. Kenapa Anda mendefinisikan atau mereassign dengan number gitu? Jadi ini harusnya string lagi loh kayak gini. Terus juga kalau misalkan di apa namanya di sini ya di JavaScript gitu ya. Misalkan teman-teman punya apa ya punya objek gitu ya. Teman-teman punya objek gitu misalkan kayak const obj gini gitu ya. Nah punya objek ada name misalkan asap gini ya. Lalu ada age 24 ya. Lalu ada apa ya status lah status. Apa ya? False aja deh ini. Apa namanya? Kita pakai boolean aja. Nah, terus kalau misalkan kita mau konsol gitu ya, kita mau konsol console.log si obj ini, nah dia kan bisa age, bisa name, bisa status gitu ya. Ketika status, ketika kita di ini ya, node si app-nya, ya dia bakal, oh ini kenapa nih sebalik ini, gitu kan. Oke, aku coba untuk ini aja. Nah, dia bakal false. Nah, tapi ketika apa namanya? Ketika kita nggak ada nih misalkan name gitu ya. Name. Nah, tapi kita typo nih. Kita typo kayak gini, nama gitu. Nah, seolah-olah di sini tuh nggak ada error gitu. Di sini tidak ada error loh gitu. Padahal ini nama, ini name gitu. Di sini tidak ada error. Kita lihat kalau di sini nggak ada error ya. Ketika dijalanin, loh kok undefined gitu. Nah, ya karena emang di sini nama ya, bukan name gitu. Nah, misalkan ini typo, ceritanya ini typo gitu ya. Jadi di file ini aja itu kalau kita secara lihat secara sekilas itu tidak ada error gitu. Kita akan tahu errornya, akan tahu kalau itu apa nilai yang tidak ada gitu. Itu ketika kita ngekonsol gitu. Sedangkan di TypeScript gitu ya, ketika kita copy ini itu sebelum dijalanin aja kita udah tahu kalau nama ini dia does not exist gitu. Jadi kita tahu nih oh kalau itu tuh typo gitu. Jadi sehingga di sini tuh bukan nama tapi name kayak gitu. Jadi di TypeScript tuh dia bisa menemukan bug lebih cepat maksudnya itu seperti ini. Jadi kita bisa apa namanya tahu nih kalau di objek sini itu hanya ada age, name, dan status. Dan kalau misalkan yang berbeda, dia bakal error seperti ini. Kayak begitu. Itu sih salah satu keuntungan dari menggunakan TypeScript. Oke, kita tadi udah instalasi sudah, kita pengenalan ini juga udah. Nah, kita akan belajar tentang data primitif. Nah, di data primitif ini ada string, ada number, ada boolean gitu ya. Walaupun ada juga si objek gitu ya, ada objek juga. Nah, tapi nggak apa, kita tinggal dulu aja. Nah, jadi
Lanjut di sini aja ya. Kita buat misalkan data primitif kayak gini ya. Nah, jadi di sini apa namanya? Untuk membuat sebuah untuk mendefinisikan tipe ini itu variabel ini harus string, ya kita bisa pakai titik dua string gitu. Misalkan const nama gini ya. Kalau misalkan nama ini adalah string gini, aset gini, nah dia bakal nggak bakal error sih kayak gini. Tetapi ketika kita ngubah lagi dia jadi number, dia juga nggak bakal error gitu. Nah, kalau teman-teman mau mendefinisikan, bukan mau mendefinisikan sih, mau apa ya, memastikan gitu. Kalau nama ini harus string gitu ya, tidak boleh number, tidak boleh boolean. Teman-teman harus di sini ditentukan dulu kalau itu harus string, maka string gini. Artinya menentukan kalau nama ini harus string gitu. Jadi di sini harusnya string seperti itu. Ketika number, ya dia tidak akan bisa gitu. Apalagi boolean yang nggak bisa juga sama aja sih, yang nggak bakal bisa juga kayak gitu. Jadi harus string seperti itu. Terus kalau mau mendefinisikan atau memastikan kalau itu harus number gimana? Ya tinggal kasih aja number gitu. Jadi const age kayak gini dia adalah number kayak gini. Misalkan 24 kayak gini. Lalu const apa namanya? Status deh, status boolean gini ya. False. Nah, kayak gini. Oh, status kayak gini. Katanya apa? Katanya predicate. Oke, status S-nya tambahan lagi deh. Nah, kayak gini. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita mau definisikan atau mau memastikan kalau nama itu harus string, ya kita pakai string. Kalau harus kalau teman-teman mau memastikan kalau age ini harus number, ya pakai number. Kalau teman-teman mau memastikan kalau status ini harus boolean, ya harus menggunakan boolean kayak gini. Jadi memastikannya itu di sebelum sama dengan sebelum nilainya kayak gitu. Dengan menggunakan titik dua baru tipenya apa. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada tipe data array gitu. Nah, tipe data array. Nah, tipe data array ini cukup menarik gitu ya. Jadi tipe data array ini kalau di TypeScript itu dia cuman satu doang gitu. Jadi kalau number ya berarti dia array of number. Kalau dia itu apa namanya? Kalau dia itu string berarti array of string. Kalau dia itu object berarti array of object. Nah, seperti itu. Lalu gimana Kak kalau kita mau membuat sebuah array itu ada string, ada boolean, ada number gitu. Nah, ada di TypeScript namanya tuple. Jadi beda ya. Kalau di JavaScript eh, array of object ya dia array gitu ya. Atau bisa jadi JSON juga sih. Kalau misalkan kalau kita mau buat array terus ada isinya itu ada nama, ada nama lagi ada number, ada string, ada boolean, nah itu juga tetap array juga. Nah kalau di TypeScript itu beda, jadi ada dua, jadi ada tuple, ada array, kayak gitu. Oke, kita akan belajar array dulu. Nah jadi kalau untuk array itu sebenarnya sama aja, tipenya apa, baru ada kurung siku buka, kurung siku tutup seperti ini, kayak gitu. Ini contohnya yang number ya. Aku akan contohin beberapa. Jadi di sini misal eh, tipe data array, nah kayak gini. Untuk number, sorry. Untuk number, teman-teman bisa misalkan const arr name kayak gini. Ya bisa pakai number, terus kayak gini aja sih. Akan 1, 2, 3, 4 kayak gini ya. Lalu untuk string gimana? Ya sama aja, tinggal string terus kurung siku buka, kurung siku tutup doang gitu. Const arr tr gini misal. Jadi string kayak gini, langsung deh A gini ya, B gini ya, C gini. Kalau untuk apa namanya boolean gitu ya, misalkan boolean gitu ya, A, RR bol kayak gini aja, lalu tinggal boolean
buka kurung, kurung siku, kurung buka kurung, siku tutup, false, lalu true. Nah, udah kayak gini. Nah, ini untuk tipe array itu kayak gini. Jadi, tipenya apa baru kurung siku buka, kurung siku tutup. Kayak gini doang sih. Kalau di TypeScript seperti itu. Kita definisinya itu kayak gini. Definisiin tipenya ya. Terus ada apa lagi? Nah, oke. Kita belum jalanin VLTS ya. Kita belum jalan VLTS-nya gimana. Nah, untuk ngejalanin VLTS, kita perlu perintah TSC dulu. Alias TypeScript compilernya dulu. Kita jalanin compilernya dulu. Nge-compile kemana? Ke JS. Baru file JS-nya itu yang akan dijalanin. Kayak gitu. Dari index ini bakal di-compile dulu nih ke JavaScript-nya. Jadi misalkan TSC nih. TSC gini. Gini aja. Enter gitu. Nah, dia bakal nge-compile si TypeScript ini jadi index ini. Nah, ini adalah versi dari JavaScript-nya si TypeScript ini. Gitu. Jadi di TypeScript ini di-compile, file ini di-compile, jadi JavaScript yang mana ini adalah outputnya. Sekilas nggak ada bedanya ya. Cuma hanya ada use doang gitu. Lalu jalannya gimana ya? Jalannya tinggal node index doang. Node index kayak gini. Jadi yang dijalanin itu index JS-nya ya. Gitu. Jadi kita perlu compile dulu ke JavaScript baru kita ngejalanin file JavaScript yang hasil compile tadi. Kayak gitu sih. Ini asap nih. Oke, itulah cara menjalankan file TS-nya. Atau kalau mau lebih singkat, teman-teman bisa compile dulu baru dan gini ya. Maksudnya compile lalu jalanin juga perintahnya node nama filenya apa kayak gitu misal di sini berarti tsc dan node index kayak gini jadi ini artinya nge-compile plus ngejalanin index JS-nya seperti itu. Oke, lalu apa lagi materi yang akan kita bahas? Tuple. Nah, tadi ya, kita akan bahas tentang tuple nih. Tuple ini apa? Jadi tuple ini kayak array ya, kayak array tapi di dalamnya itu teman-teman tentuinnya tuh di dalamnya tipenya di sini kayak gini. Jadi kalau number sini berarti cuma satu doang. Kalau kayak gini berarti dia string, terus ada number gitu. Nah, kalau tanda tanya ini artinya optional, boleh ada, boleh enggak gitu. Lalu kalau untuk spreading operator bisa kayak gini. Spread tapi untuk spreadingnya kita perlu kurung siku buka kurung siku tutup juga sih seperti itu. Oke kita bakal praktek aja. Jadi untuk tuple gitu ya. Sebelumnya kalau misalkan di sini itu kan kalau kita mau buat sebuah array kayak gini misalkan ada string gitu ya accept gini ya terus 24 gitu terus ada false kayak gini. Nah ini kan dia adalah array kan. Ini array kayak gitu kan. Nah, kalau di TypeScript mau membuat ini maka ini adalah tuple. Jadi misal di sini ini tuple kayak gini ya. Aku akan jelasin satu-satu ya. Jadi di sini ada yang satuan doang, ada yang beberapa, tapi ada juga yang apa namanya opsionalnya gitu. Ya. Maksudnya tanda tanya. Ada juga yang spreadingnya kayak gitu. Oke, misal kita tentukan dulu gitu. Nah, sebelumnya kita akan belajar tipenya dulu ya, tipe gitu. Jadi, kalau sebelumnya kan di sini, ini tentuinnya dengan cara kayak gini kan. Teman-teman juga bisa lebih modular lagi nih. Caranya kayak gimana? Caranya lebih ngebuat ngedefine variabel gitu ya. Namanya tipe gitu ya. Sebenarnya bukan ngedefine variabel sih, tapi lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah membuat ini menjadi lebih modular aja gitu. Misalkan tipe ARR N aja lah kayak gini. Dia adalah number array number gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman panggil aja nih ARRN-nya. Nah, ini sama aja kayak ini, sama aja kayak gini. Jadi sama aja kayak kayak number apa kayak number array sama aja kayak number array gitu. Jadi ARRN ini sama aja kayak number array tadi gitu ya. Jadi kalau kita ngejalanin lagi nih, yang dia nggak bakal error kan. Coba kita konsol deh. Console.log si RR namanya. Kalau mau jalanin, ya tinggal tsc dan download index saja kayak gini.
Nah, dia bakal jalan. Jadi tipe ini dia itu ngedefine tipe dari si pokoknya dia ngedefine tipe gitu dimasukkan ke variabel, bukan variabel sih, dimasukkan ke sebuah nama gitu ya. Mungkin kita anggap aja variabel gitu ya. Variabelnya tuh tipenya gitu. Jadi variabel tipe gitu. Jadi dia variabel yang menampung tipe gitu lah. Lalu baru panggil variabel tipenya itu di sini gitu di antara ini sebagai tipe stringsnya seperti itu. Oke, lanjut untuk tuple. Nah, jadi tuple ini tadi ya kita bisa ngedefine array itu tidak array of string doang, tidak array of object doang, tidak array of number doang gitu. Jadi tuple itu kalau di apa namanya? Kalau di Python itu ya sebenarnya pokoknya di bahasa pemrograman itu adalah namanya adalah yang namanya tuple gitu ya. Tapi kalau di JavaScript ini mungkin kalau teman-teman dari JavaScript gitu ya pindah ke TypeScript gitu. Sebelumnya teman-teman belum pernah belajar bahasa pemrograman lain gitu ya. Nah, pasti bakal apa itu tuple gitu. Pasti akan mempertanyakan seperti itu ya. Nah, kita akan belajar versi TypeScript-nya aja. Jadi tuple ini itu dia adalah sebuah apa ya? Sebuah nilai gitu ya yang bisa di define di dalam sebuah kurung siku ini dengan tipe yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi seperti array yang ada di JavaScript ini. Kayak gini. Jadi kita bisa melakukan hal ini di TypeScript, tapi nanti namanya bakal tuple kayak gitu. Kita namanya kita namainnya sebagai tuple seperti itu. Contoh, misal kita sebuah cons, misalkan ada 6 gini ya. Dia itu adalah tipenya number gitu ya. Adalah number kayak gini. Jadi kalau array itu kayak gini, kalau tuple itu numbernya itu di dalam kurung siku ya, bukan didefinisi ke sebelum kurung siku kurung sikunya, belum sebelum didefinisi. Kalau misalkan eh, array itu didefinisikan tipenya itu sebelum kurung siku buka kurung siku tutup, kalau si tuple itu definisi tipenya itu di antara kurung siku buka kurung siku tutup kayak begitu. Nah, terus kalau di sini ada dua, ada tiga, nah dia bakal error karena dia hanya mendefinisikan nilai pertama aja gitu. Untuk mendefinisikan nilai kedua kita harus koma lagi, nambah lagi, nambah lagi. Untuk mendefinisikan nilai yang ketiga kita nambah lagi dengan koma lagi kayak gini. Jadi kan agak berat gitu ya. Kalau menggunakan tuple gitu. Makanya di tuple ini juga bisa lebih dinamis lagi nih. Ada yang namanya apa optional, ada juga namanya spreading gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi tadi ya, kalau misalkan di sininya nggak di sininya nge-define 3, sedangkan di sininya hanya ada dua, dia bakal error. Sebaliknya, kalau di sini ada tiga, tapi di sininya ada dua, gini ya, dia juga bakal error kayak gitu. Jadi harus sama nih, harus sama. Di sini tiga, ya di sini tiga gitu. Nah, terus gimana Kak, kalau saya mau di sini dua, tapi di sini tiga gitu. Tipenya kita nggak definisiin tiga, tapi di sininya maunya dua dulu deh, ketiganya ntar gitu. Nah, kita bisa pakai yang namanya optional dengan tanda tanya seperti ini. Artinya optional gitu. Jadi yang ketiga ini boleh ada boleh enggak gitu. Misal kita hapus, dia nggak bakal error. Kalau kita tambah lagi, ya dia nggak bakal error juga dong. Kalau kita tambah lagi, ya pasti error karena gitu karena yang keempatnya belum didefinisikan seperti itu. Terus gimana sih kalau misalkan kita itu mau banyak nilai gitu, mau banyak nilai. Maksudnya banyak nilai itu gimana? Jadi mungkin aja teman-teman pengen gini ya, pengen cons ARR 6 and STR gitu. Ini kenapa namanya terlalu panjang gitu ya. Misalkan teman-teman pengen di sini ada string gitu ya. Awalnya string, sisanya number gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan tuple-nya tuh gini. Awalnya string, berarti str dulu, string dulu. Sisanya number, berarti spreading aja. Spreading si numbernya. Kayak gini. Jadi di sini teman-teman bisa nih numbernya dulu, eh stringnya dulu gitu ya. Baru sisanya number.
Jadi kayak satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sebanyak apapun boleh gitu. Sebanyak apapun boleh gitu. Yang penting karena sisanya. Maksudnya seperti ini, sisanya gitu. Jadi kalau misalkan di sini tuh teman-teman apa namanya bolehan gitu tiba-tiba kasih bolehan gitu ya. Kasih bolehan gitu ya. Dia pasti bakal error dong. Karena si spread ini arti sisanya gitu. Jadi kalau sisanya ya udah ini taruh di paling akhir kayak gini. Jadi bolehannya sebelum number. Nah, kalau mau diantara gimana Kak? Ya kalau mau diantara ya teman-teman boleh juga dong di sini tambahin lagi aja number gitu ya. Number kayak gini. Jadi di sini itu bisa number lagi nih. Tiga kayak gini. Jadi eh awalnya string, keduanya number, ketiganya boolean, sisanya number kayak gitu. Jadi ngebacanya itu kalau spreading itu harus paling akhir ya. Seperti itu sih. Ya mudah-mudahan paham ya. Jadi sekali lagi kalau tuple itu dia memungkinkan kita membuat array yang seperti dinamis gitu yang ada di apa yang ada di JavaScript kayak gitu. Terus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Kita bisa pakai optional dan pakai tanda tanya. Kita juga bisa menggunakan spreading untuk sisanya. Dan kalau misalkan nilai wajib itu yang tidak ada apa, tidak ada tanda tanya gitu ya dan tidak pakai spreading gitu ya. Ini alias nilai wajib gitu ya. Itu tidak sesuai dengan si ini tidak sesuai dengan nilainya dia bakal error seperti itu. Oke, inilah tuple gitu ya. Oke. Terus apa lagi yang akan kita pelajari? Kita akan belajar mengenai object type gitu ya. Object type. Nah, jadi di sini ada interface nih. Interface ini maksudnya apa? Interface ini mirip-mirip kayak tab ya. Kayak type di sini. Type di mana ya? Di sini. Mirip-mirip kayak tab ini. Tapi interface itu khusus untuk objek. Terus teman-teman juga bisa ngedefinisinya kayak gini juga boleh. Ngedefinisinya kayak gini juga boleh. Ya, aku akan tunjukin dua-duanya aja. Jadi, teman-teman tuh bisa menggunakan objek di TypeScript tuh kayak gini. Aku akan contohin satu dulu aja ya. Misalkan teman-teman mau ngebuat sebuah objek nih. Atau aku ngambil dari sini aja kali ya. Ngambil dari sini aja. Oh ya, teman-teman kalau nggak didefinisiin juga sebenarnya tidak error ya. Kayaknya tidak didefinisikan tipenya juga tidak error gitu. Cuman apa namanya? Dengan menggunakan TypeScript gitu ya. Kita bisa mendefinisikan ala-ala Rust, ala-ala apapun ala-ala Java gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan dulu nih tipenya apa gitu sebelum ngerunning nilai-nilainya kayak gitu. Misal kita mau memastikan kalau name-nya itu harus string, age-nya itu harus number, statusnya itu harus boolean kayak gitu. Nah, kita bisa pakai kayak gini. Name-nya itu dia wajib string, lalu age-nya wajib number, lalu statusnya wajib boolean kayak gini. Sehingga kalau di sininya ganti jadi si string, dia bakal error seperti ini. Karena kita udah mewajibkan status ini jadi boolean. Seperti itu. Nah, ini salah satu caranya ya. Kalau teman-teman juga bisa lebih modular lagi ya. Jadi ini dipindahin gitu ya di variabel yang atas gitu. Misalkan namanya ya harus pakai interface sih kalau untuk objek gitu ya. Untuk mendefinisikan tipe objek itu harus pakai interface gitu. Sekarang kita kasih nama aja namanya obj type kayak gini. Misal ya. Sekali lagi namanya bebas. Jadi di sini teman-teman bisa kayak gini nih. Oh, seperti tidak wajib sama dengan. Nah, kayak gini. Terus di sini bisa obj type gini. Udah. Jadi bisa kayak gini, bisa kayak tadi ya, bisa kayak gini juga. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Bebas milih yang mana. Inilah objek di TypeScript. Oke, selanjutnya kita akan belajar apa lagi?
Nah, jadi perbedaan tab dan interface ya. Jadi kalau tab ini dia lebih fleksibel caranya. Bisa di union, tuple, function gitu. Atau variable, terus apalagi namanya, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan di interface itu khusus untuk membuat struktur data objek kayak gitu. Interface ya. Kalau interface khusus untuk objek. Kalau ada union tabs, nah union tabs itu apa? Jadi union tabs itu teman-teman memungkinkan teman-teman itu untuk mendefinisikan nilainya, mendefinisikan tabnya itu bisa number, bisa string, juga bisa lainnya, bisa objek, bisa apa boolean gitu. Tergantung si teman-teman mendefine-nya itu apa gitu. Misal kayak gini gitu ya. Sebelumnya kalau misalkan teman-teman ada ID gini ya, ada ID, kita definisikan jadi string kayak gini. Nah, kita ini string gitu. Nah, ini kan nggak bakal error kan. Tapi ketika diganti oleh number, dia bakal error kayak gini kan. Nah, gimana kalau kita itu belum tahu nih ID ini bakal tipenya itu string atau in number gitu ya. Atau mungkin aja keduanya. Jadi ID-nya itu ntar kadang bisa number, bisa string gitu. Mungkin kalau membedakan gitu ya di MySQL gitu ya, itu biasanya kan serial gitu ya, number gitu. Tapi kalau di MongoDB itu biasanya kan string gitu ya, objek gitu, objek string gitu kan biasanya. Biasanya itu yang underscore ID ini loh gitu. Nah, untuk mendefinisikan untuk membuat antara itu dia string dan number, teman-teman bisa pakai gini aja. Jadi apa ya kayak atau gini, apa sih ini namanya? Pokoknya kayak gini lah. Kayak atau gini, atau dari number kayak gini. Jadi dia bisa number, bisa juga string. Jadi number ini nggak error, string juga nggak error. Tapi kalau boolean ya error gitu ya. Boolean dia error gitu. Jadi ini bisa menggunakan string, bisa menggunakan number. Kalau mau boolean yang nggak error juga gimana? Ya, teman-teman tinggal modify lagi ini ke boolean kayak gini. Jadi dia bisa string, bisa boolean, bisa number seperti itu. Jadi kalau ke false lagi dia nggak bakal error kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, inilah union. Terus ada apa lagi? Nah, literal. Literal ini mirip kayak union ya. Jadi kalau di union ini fokusnya itu ke tipe datanya. Kalau literal itu fokusnya itu ke nilai dari datanya. Seperti itu. Nah, misal gini deh, misal di sini, kemudian buat status tadi ini status ya, tipe status gini. Oke, aku samain aja. Tipe status. Oh ini S-nya nggak mesti besar ya, bisa kecil juga. Ini sebenarnya bebas sih mau besar atau kecil gitu. Karena ada sukses, lalu ada error, lalu ada loading gini ya. Terus teman-teman buat variabel, misal namanya itu saat ini deh, gitu. Di-define dari status. Nah, ketika teman-teman ini aja, nanti bakal ada pilihan nih error, loading ataupun status, ataupun sukses gitu. Sorry, jadi ada pilihan nih antara tiga ini. Kalau pilih salah satu dia nggak bakal error, tapi kalau pilihannya, aku maaf ya ada baterai. Tapi kalau pilihannya itu selain sukses, error, dan loading, dia bakal error gitu. Jadi ini membatasi ya, membatasi hanya untuk sukses, error, dan loading doang gitu. Jadi ketika sukses gini, dia nggak bakal error. Ketika error, dia nggak bakal error. Ketika loading, dia tidak bakal error. Jadi hanya error ketika nilainya itu tidak sesuai dengan di antara dari tiga ini. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi inilah ini namanya tadi ini tak apa
apa ya tadi namanya ya? Union gitu ya. Union ini namanya literal kayak gini. Oke. Kita akan belajar apa lagi? Function types. Nah, function types ini aku bagi jadi dua gitu. Jadi di sini ada apa namanya? Ada number di luar sini sama string di dalam sini. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di luar sini ini dia fokus tipe data yang merujuk ke returnnya. Jadi returnnya itu harus number kayak gitu. Nah, kalau di sini ini artinya parameter ini itu harus string kayak gitu. Jadi kalau di sini itu dia tipe data yang merujuk nge-strict si returnnya. Kalau yang di sini ini alias si apa tipe data yang nge-strict si paramsnya kayak gitu. Oke. Jadi misalnya kita punya dua function ya, ada get number, ada print your name. Oke. Eh, Misalnya kita punya function eh, get number kayak gini. Misal dia ada return to kayak gini. Misalkan string kayak gini. Nah, kita mau mengharuskan gitu ya, mengharuskan kalau bertanya itu harus number gitu. Teman bisa aja di sini ngedefine-nya si number kayak gini. Ini bakal error nih. Tapi ketika diganti dengan number, dia nggak bakal error kayak gitu. Jadi kalau di sini itu fokus nge yang di sini. Kalau di paramsnya ya kita nge-nya di paramsnya lagi ya. Misalkan function get your name. Misalkan the name ini ya. Misalkan ada string gini. Name-nya itu harus string gitu. Mau konsol aja deh. Console.log si name-nya. Lalu kita bisa get your name kayak gini. Jadi di sini maksudnya name ini itu harus string gitu. Jadi nge-strict si name-nya gitu ya. Mana name ini di sebagai param kayak gitu. Kalau di sini itu nge-strict si hasil return-nya kayak gitu atau return-nya kayak gitu. Jadi kalau ini nge-strict si return-nya, kalau ini nge-strict si param seperti itu. Coba kita jalanin ya. Oke, jalan. Terus kita akan belajar apa lagi? Generic tabs. Oke, generic tab ini apa? Jadi generic tab itu kayak template gitu ya, template untuk tipe data gitu. Jadi kita bisa nulis kode itu lebih fleksibel lagi gitu, tapi tetap aman secara tipe gitu. Jadi contohnya kayak gini. Kita punya sebuah function, lalu kita ada generics nih. T ini maksudnya generics ya. Lalu yang generic itu yang mana? Yang ininya apa? Yang si apa namanya? Si items ini gitu. Lalu generics juga untuk si returnnya kayak gitu. Jadi generics ini dia akan nyesuaiin dengan si ininya. Jadi maksudnya T ini nilainya akan number. Untuk yang di get first yang pertama dia nilainya bakal number. Nah untuk yang get first yang kedua nilainya bakal string kayak gitu. Tentunya dari mana? Tentunya dari sini. Nah, aku contohin ya. Misal gitu ya, ini masuk ke generics ya. Generics ini itu cukup advance lah bahasanya. Aku coba untuk enter dulu aja di sini. Generics kayak gini. Nah, generics ini dia bisa ngambil tipe data dari luar lah. Bahasa gampangnya sih seperti itu. Kita punya function. Terus apa functionnya apa ya? Datas kayak gini deh. Nah, teman-teman itu pengen ada itu nih return sebuah apa ya? Ini return kayak gini. Di sini itu teman-teman misal ada tipe data nih di sini misalkan tipe datanya itu ada name gini deh boleh. Nah, kita mau tipe datanya itu fleksibel gitu. Sebelumnya kan kita udah belajar union ya. Union yang kayak gini. Ini kan fleksibel kan sama aja. Dia bisa string, bisa number, bisa boolean gitu. Nah, gimana kalau kita itu eh, mau menentukan tipe datanya itu sesuai yang user masukkan di field gitu. Jadi ditentukan oleh user gitu. Nah,
kita bisa pakai generics gitu. Kita bisa memanfaatkan generics seperti itu. Jadi misal teman-teman mau membuat function yang pertama dijalanin dengan tipe data number, function yang kedua berjalan dengan tipe data string, function yang ketiga bisa dijalanin dengan tipe data boolean gitu, dan seterusnya. Jadi bisa berbeda-beda gitu dan dinamis banget lah seperti itu. Jadi kalau misalkan di apa namanya di Union itu dia udah membebaskan gitu ya ID-nya ini, dia boleh string, boleh boolean, boleh number. Tapi kalau di generics dia bakal nge-strict satu aja, tapi dinamis gitu. Nge-strict satunya itu dinamis seperti itu. Nge-strictnya gimana Kak? Coba aku namain dari nama panjangnya aja ya. Jadi nah panjangnya tuh external type kayak gini. Jadi maksudnya dia tuh bisa menerima external type, jadi bisa menerima tipe dari luar. Misalnya kita mau menerima tipe dari luarnya itu untuk apa? Untuk si name-nya gitu. Jadi name-nya itu akan menerima tipe data dari luar kayak gitu. External type kayak gini. Nanti kita bisa konsol aja. Kita pakai konsol aja. Console.log si datasnya kayak gini. So kita mau return sebuah apa ya? Ini aja deh. Sub gini ya. Ini kita returnnya itu name-nya aja kayak gini. Nah, ini karena ini sudah define jadi string, jadi dia nggak bakal error ya. Tapi kita bisa ngebuat ini jadi lebih strict lagi, lebih terbaca lagi dengan kayak gini. Jadi ini adalah string gitu misalkan. Jadi external tab ini itu nerima string gitu. Jadi external tab ketika teman-teman nge-define string di sini, ini sama aja kayak teman-teman ngirim string ini ke sini. Jadi ini itu sama aja kayak ini string gitu. Jadi terima string di sini. Jadi ininya itu seolah-olah adalah string kayak gitu. Jadi dia menerima tipe data dari luar nih. Yang mana tipe data dari luar itu menerima si string ini kayak gitu. Lalu teman-teman juga bisa mengkonsol lagi, jadi misal si datasnya itu dengan number gitu misal. Maka ini harus number kan 80 gitu. Nah, jadi dinamis nih. Yang pertama dia adalah string gitu ya. Yang kedua adalah number. Bahkan bisa yang ketiga juga bisa dinamis lagi gitu. Jadi di sini misal boolean gitu ya. Makanya true gitu. Nah, jadi dinamis deh. Yang di sininya tuh boolean gitu ya. Sebelumnya number, sebelumnya string. Jadi dinamis gitu ya. Pokoknya dinamis. Karena ini tab-nya itu menerima dari luar gitu. Yang mana eh, yang pertama itu nerima string, yang kedua itu ketika dipanggil lagi nerimanya number, yang ketiga ketika dipanggil lagi, ketika dijalan lagi nerimanya boolean gitu. Jadi dia dinamis. Jadi generic types itu seperti ini. Jadi dia dinamis gitu, dinamis untuk menerima tipe data dari luar lah kayak gitu. Ini ketika dijalanin, dia bakal jalan ya kayak gitu. Oke, jadi inilah generic types. Jadi generic types ini ya dia nerima external types, yang mana external types ini adalah ya eksternal gitu ya. Dia nerima tipe dari luar, yang mana bisa di-define di sebelum menginvoke-nya, kayak gitu. Dan biasanya disingkat gitu ya, external type ini disingkat jadi si T gitu, T gede, T gini. Kalau dijalanin bakal sama aja, kayak gini. Jadi T ini maksudnya external tab ya, kayak gitu atau tab lah seperti itu. Oke, lalu selain generics yang biasa kayak gini juga ada generics untuk data structure. Nah, generic data structure ini itu generics yang khusus untuk data structure. Contohnya data structure itu apa aja sih? Ya, ada array, ada objek, ada kelas gitu. Nah, itu kan data structure gitu ya. Jadi generics yang khusus untuk si data structure kayak gitu. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadi di sini itu dia kita itu membuat sebuah apa ya, membuat sebuah objek gitu ya. Yang mana dia nge-instansi, bukan instansi, mengambil gitu ya.
nge-define dari interface ini, di mana interface ini dia menerima generics gitu untuk si datanya. Nah, jadi si response API ini dia nerima generics kan. Nah, genericsnya tuh dari si type user ini gitu. Jadi name-nya itu harus string, age-nya juga harus string gitu. Jadi si data ini itu harus objek, yang mana objeknya juga harus ada name, ada age gitu ya. Name dan age-nya itu harus sama-sama string kayak gitu. Lalu di sini ditentukan juga pakai literal gitu. Jadi statusnya itu hanya boleh salah satu dari tiga ini, yaitu loading, sukses, dan error. Oke, biar nggak bingung kita praktek aja ya. Jadi generic data structure ini itu aku buat dulu ya. Generic data structure. Ah, salah nggak apa-apa tulisnya. Jadi dia generic khusus untuk data structure gitu ya. Ini aku contohin untuk objek aja ya. Misalnya kita punya interface. Misalkan namanya response API kayak gini kan. Kita nerima generics nih, gitu. Kita nerima generics, ada datanya yang datanya yang menerima data generics itu gitu. Datanya yang menerima genericsnya gitu. Kalau ada status. Nah, status ini teman-teman mau nentuin nih, tentuin kalau status ini hanya boleh salah satu dari tiga ini gitu. Misalkan ada error, lalu ada juga si eh, salah ya, sukses kayak gini. Lalu ada juga sih loading kayak gini. Jadi datanya terima dari generics, statusnya dia literal kayak gini. Terus kita untuk apa interface-nya? Misal kita pakai di sebuah di sebuah objek gitu ya, misalkan obj2 lah. Di obj2 ini kita memanfaatkan interface-nya ya. Jadi interface si response API-nya kayak gini. Nah, dia bakal merah-merah kayak gini katanya itu menerima satu tipe gitu ya, yaitu si generic. Nah, genericnya dari mana? Nah, kita belum tahu ya, belum define gitu. Misal di sini ada nggak ya? Belum ada ya. Oke, dari sini aja deh, belum ada deh karena belum ada. Aku buat lagi aja di sini ya. Misal ininya deh apa namanya? Genericsnya tuh dia dari tipe response kayak gini. Dia ada name, itu string gini. Lalu ada apa lagi namanya? Ada sama namanya kah? Ada name, ada age, dia itu number. Lalu ada apa lagi ya? Status lah kayak gini. Bolehan kayak gini. Terus yang response ya, coba aku ganti yang lain dia jadi obj res kayak gini. Nah, si type ini itu kita gunakan sebagai generics gitu, sebagai nilai dari generic si interface ini. Jadi kita taruh di sini obj res kayak gini. Jadi genericsnya itu nangkap dari obj res, yang mana obj res ini ada name, ada age, ada status. Yang mana name-nya itu string, age-nya itu number, dan statusnya itu boolean. Kayak gitu. Sehingga di interface ini itu ada data dan status. Karena kan ngambil dari interface ini kan. Jadi ada data, ada status. Yang mana status ini hanya boleh salah satu dari, bukan ya, benar-benar. Yang mana data ini itu dia ada interface dari sini, lalu status ini salah satu dari tiga ini. Jadi status ini itu aku buat ini optional dulu aja. Oh, kayak aku ini aja deh. Sorry, 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 sorry. Nah, jadi status ini itu salah satu dari tiga ini, lalu data ini itu generics dari si types ini. Nah, sekarang kita buat untuk objeknya, di objek yang menyesuaikan. Tapi kita udah punya sih, yaitu si ini ya,
si apa namanya? Oh, kita ternyata udah punya ini ya. Ngapain juga kita tadi bikin lagi ya. Oke, nggak apa. Ada si OBJ ini. Jadi datanya kita ngambil dari OBJ kayak gini. Terus statusnya salah satu dari error ataupun loading ataupun sukses kayak gini. Kalau misalkan yang lainnya ya dia bakal error kan. Jadi hanya salah satu dari tiga ini doang nih yang bisa. Gitu. Jadi data ini itu dia adalah OBJ, yang mana OBJ di sini adalah a name, age, dan status. Kenapa kita ngambil OBJ sini? Nah, karena OBJ ini adalah data gitu. Datanya tuh sesuai dengan generics yang dimaksud. Yang mana generics yang dimaksud adalah sini. Jadi genericsnya itu datanya ini adalah sebuah objek yang ada name, age, dan status. Yang mana name-nya adalah string, age-nya itu number, statusnya adalah boolean. Kayak gitu. Jadi datanya itu harus mengandung objek yang tipenya itu ada name, ada age dan status dan tipenya harus sama gitu. Kayak gini. Harus name itu string, age-nya itu number, statusnya itu boolean. Kayak gitu. Dan kebetulan si OBJ ini itu sesuai gitu. Name-nya itu string, age-nya itu number, statusnya itu boolean. Kayak gitu. Nah, makanya di sini nggak error ya. Lalu kalau misalkan data ini genericnya ini tidak sesuai gitu ya dengan si yang di define gitu ya. Misal kita ID gitu ya. Misalkan OBJ-nya datanya itu kita isi dengan ID. Nah, dia bakal error nih. Kenapa? Karena si expected-nya itu tipenya menyesuaikan kayak OBJ REST ini gitu kan. OBJ REST ini ya tadi ya harus seperti ini gitu. Nah, kebetulan si OBJ ini dia sesuai yang gitu. Makanya di sini bisa pakai OBJ ya, seperti ini, kayak gini. Jadi sekali lagi kalau misalkan generics data structure itu dia generics yang digunakan di data structure seperti array, object maupun class kayak gitu. Oke, lalu generics juga ada satu lagi namanya constraint gitu. Nah maksudnya apa Kak? Maksudnya generic constraint ini generics yang dibatasi. Contohnya itu kayak gini. Di sini ada sebuah apa built-in function gitu ya, built-in function yang harus parameter itu harus objek gitu. Nah, karena parameter harus objek maka ya tipenya harus objek juga dong kayak gitu. Oke, aku akan coba dulu aja di sini, misal gitu ya, di sini kita punya generic tipe apa ya, generic tipe, oh salah, generic uh, constraint, benar kan ya, constraint ya. Misal kita punya keys kayak gini. Nah, kita definisikan ini dulu apa namanya genericsnya gitu ya. Karena kan topiknya generics gitu ya. Sekarang kita punya OBJ nih, OBJ ini. Nah, OBJ ini tipenya itu tipenya itu ngambil dari generics gitu. Nah, lalu kita akan nge-objek keys, artinya kita akan ngambil key dari objeknya apa gitu. Jadi objek dot key ini built-in function ya, teman-teman bisa cari aja di MDN gitu. Itu dari OBJ sini. Nah, dia bakal merah-merah kayak gini nih. Kenapa? Karena metode ini itu bisa untuk objek gitu yang kalian buat ataupun yang instance lah kayak gitu. Nah, sedangkan OBJ ini itu dia adalah tag gitu ya. Jadi OBJ ini tipenya itu tag gitu. Tipenya itu generic tag gitu. Jadi dia T-nya itu oke aku tag gitu. Ya udah aku T doang gitu. Jadi dia oke aku T tapi aku objek gitu. Nah dia tidak mendefinisikan seperti itu. Jadi dia bukan T tapi objek tapi dia T doang gitu. Nah karena dia T doang gitu makanya dia di sini ada apa ada rekomendasi untuk menggunakan constraint ya kayak gini. Katanya extend objek kayak gini. Nah ini artinya apa? Artinya si objektif ini itu mengharapkan si parameternya itu adalah sebuah objek, entah itu objek yang kalian buat sendiri ataupun objek dari instance gitu, dari hasil dari instansiat gitu. Nah, jadi
karena si OBJ-nya ini baru didefinisikan apa genericsnya doang, gitu ya. Belum ditentukan kalau dia itu adalah objek, gitu. Makanya dia error kayak gini. Nah, lalu kita bisa juga ngedefinisiinnya dengan extend dari si objek kayak gini. Atau bisa juga objek kayak gini. Salah. Objek kayak gini. Ini eh, data primitif objek ya. Kayak gini. Jadi dia maksudnya itu gini. T-nya itu generics, ini generics turunan dari si objek gitu. Jadi constraint ini maksudnya dia adalah si generics yang ngambil turunan dari si ininya, si tipe datanya. Kayak gitu. Turunan dari, misalkan di sini turunan dari tipe objek gitu. Kalau di sini kan studi kasusnya objek keys ya, kayak gitu. Jadi maksudnya constraint tuh kayak gini sih. Jadi extend apa gitu. Extend apakah extend dari si array gitu ya. Kok gak tahu sih kalau constraint ada yang array gitu. Aku belum pernah nyoba juga. Tapi intinya constraint ini maksudnya ya tadi ya, kayak yang tadi ya. Jadi ketika di sini tidak ada nih, tidak ada seperti ini gitu kan. Nah, dia bakal error kan. Dia bakal merekomendasikan si extend ini. Kenapa? Karena si T ini tidak di assignable parameter dengan tipe yang objek gitu. Makanya dia direkomendasikan dengan constraint si extend extend si objeknya kayak gitu. Dan bisa juga sih objek kayak gini. Oke, kayak gini. Ini untuk generic constraint. Oke, kita akan belajar apa lagi? Void. Nah, void ini itu jadi sebenarnya defaultnya itu kalau teman-teman function gitu ya. Jadi void ini memerlukan sebuah function yang tidak mereturn apapun. Jadi kalau function yang tidak mereturn apapun itu void lah gitu. Tipenya itu void gitu. Jadi void ini sebagai penanda doang, sebagai penanda kalau function ini itu tidak mereturn apapun. Walaupun jika tidak menggunakan void maka otomatis tipenya itu void jika tidak mereturn gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah function nih ya, void kita membuat sebuah function ya, function gitu ya. Eh cons cos aja deh. Misalkan sini console.log namaku segmen. Nah, dia tipenya bakal void gini. Dia tipenya bakal void. Ini itu tipenya bakal void. Nah, sebagai penanda kalau ini itu void atau ini itu tidak mereturn apapun, kita tidak ada returnnya, kita bisa pakai void kayak gini. Ini sebagai penanda aja sih, penanda kalau function ini itu tidak mereturn apapun, gitu. Tapi mengkonsol gitu ya. Tapi dijalanin sampai akhir lah gitu, menuntaskan dijalanin sampai tuntas gitu. Oke, lalu void ya. Kalau void tadi ya, kalau void itu function yang tidak mereturn apapun. Oke, terus enum. Nah, enum ini singkatan dari enumeration. Jadi enumeration ini adalah tipe data yang khusus yang memungkinkan kamu menyimpan sebuah nilai atau tipe secara konstan dengan nama yang mudah dibaca. Contohnya kayak gini. Nah, di sini ada enum role gitu. Nah, enum role ini itu ada admin, ada guest, ada user gitu ya. Nah, kalau kalian mengkonsol role.admin, dia bakal nol. Jadi defaultnya itu kayak indeks di array ya. Defaultnya itu kayak indeks di array. Jadi eh, 0, 1, 2 gitu. Indeks di array. Kayak defaultnya itu kayak nilai indeks di array. Tapi bisa juga kalian custom nih gitu. Jadi custom dikasih nilai gitu. Jadi kalau tidak dikasih nilai itu bakal 0, 1, 2 gitu. Jadi kayak indeks di array gitu ya. Tapi kalau dikasih nilai dia bakal nilainya menyesuaikan seperti itu. Aku akan contohin aja. Jadi enum gitu ya. Di sini ada enum, enum atau enumeration gitu, ya. Jadi biasanya digunakan untuk ini aja sih untuk sebagai kayak status quo dan sebagainya gitu. Ya nanti teman-teman akan belajar lah ketika teman-teman menggunakan Next.js ke depannya atau gimana gitu. Mungkin teman-teman bakal pakai juga. Jarang banget sih, jarang banget sebenarnya.
yang sering tuh generik semua. Misalkan enam kayak gini ya. Enam apa ya row gitu tuh ya. Row kayak gini. Konstan kan. Admin, lalu ada user, ada base kayak gini. Lalu ketika kita console.log si role.admin ya, dia bakal nol, bakal nol. Terus kalau misalkan kita kasih nilai di sini ya, misalkan adminnya siapa? Asep kayak gini. Usernya siapa? Apa ya? Bagas misalkan kayak gini. Guestnya siapa? Unknown gitu ya. Ya ketika admin dia pasti Asep. Nah, kayak gini. Jadi enam itu sebuah apa ya? Sebuah konstan sih, sebuah konstan untuk sebenarnya aku juga kurang tahu ya penggunaan pastinya untuk apa. Tapi biasanya sih digunakan ketika teman-teman mau menentukan sesuatu yang konstan aja sih kayak pasti kalau misalkan statusnya apa not found dia statusnya 404 gitu biasanya kayak gitu. Jadi biasanya apa penggunaannya tuh kalau aku ya baru pertama menggunakan tuh cuman sebatas itu aja sih untuk saat ini gitu karena emang jarang banget ya kita menggunakan inam ini gitu sih. Lalu ini inam lalu ada namanya never tabs. Nah, never tabs ini apa? Jadi never tabs ini ya seperti namanya never gitu ya. Jadi dia adalah sebuah fungsi atau blok kode yang tidak akan pernah menyelesaikan eksekusinya atau tidak menghasilkan nilai apapun. Nah, jadi kalau sebelumnya di mana ya? Void gitu. Kalau void itu dia tidak memberikan apapun, tapi menghasilkan apa, menyelesaikan fungsinya sampai selesai gitu ya. Tapi kalau si never ini itu dia tidak selesai nih eksekusi fungsinya gitu. Contohnya tuh kayak gini. Kenapa? Karena kenapa function ini tidak selesai eksekusinya? Karena ketika dijalanin dia langsung nge-throw. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau throw ini artinya dia melempar error secara manual gitu. Jadi apa namanya? Ketika function dijalanin dia langsung lempar ke errornya gitu. Function yang dijalanin dia langsung lempar ke error kayak gitu. Jadi makanya disebut sebagai function yang apa tidak selesai eksekusinya lah seperti itu. Karena ketika dijalanin lah dia langsung ngelempar ke error kayak gitu. Oke, aku akan coba contohin ya. Aku akan buktikan juga gitu ya. Kenapa sih never types ini eh, cocok untuk di throw error ini? Kenapa throw error itu sebagai kategori never gitu ya? Sebagai tipe never gitu. Oke, jadi gini. Ini never type. Misalnya kayak aku ikutin yang kayak tadi dulu ya. Jadi di sini ada function apa ya? Throw aku jangan kayak gini sih. Function kayak gini deh. Function error ini dia nerima message mungkin ya. Message kayak gini. Dia nge-throw nge-throw throw new error. Artinya dia ngelempar error gitu ya. Pesannya itu message. Message ini tipenya apa? Kita kasih aja string ya. Kayak gini. Nah, ketika dijalanin gitu ya, ketika dijalanin, konsol aja, console.log si errorsnya, misalkan ini error kayak gini. Dia bakal error gitu, dia bakal error di sini, error. Nah, kayak gini, ini error kayak gini. Dia bakal nge-throw, jadi dia bakal melempar ke error seperti ini. Jadi ini maksudnya apa namanya? Tipe bukan tipe sih. Jadi maksudnya function yang tidak selesai itu seperti ini. Nah, aku akan buktiin gitu ya. Fungsi ini tuh kenapa sih bisa never gitu ya? Cocok untuk never gitu. Nah, sebelumnya aku akan compare dulu ini. Kita akan compare dulu, compare
Yang function ini aku coba untuk ditaruh di bawah ya. Taruh di bawah aja di sini. Aku coba buat ini ya, coba aku buat untuk function mainnya gitu. Misalkan ada function app kayak gini. Nah, di function app ini kita punya console.log satu kayak gini. Kita punya beberapa deh. Ada dua gini, dua, tiga gitu ya. Ada empat gitu ya. Atau akhir deh, akhir. Mungkin tidak dijalankan. Nah, satu ini misal kita pakai yang ini deh, yang get number deh. Pakai yang get number. Lalu yang kedua ini di bawahnya, itu kita pakai yang get your name. Dia nerima sebuah string ya, misalkan namanya Asep kayak gini aja. Yang ketiga ini kita pakai yang errors kayak gini. Errors kayak gini. Ini mas string, ini error. Nah, jadi ini nggak mungkin dijalan, ini tidak mungkin tidak akan dijalankan. Maksudnya ini nggak bakal jalan nih, karena ketika sampai di sini itu dia langsung nge-throw gitu. Jadi konsol yang di bawahnya itu dia tidak akan dijalankan kayak gitu. Jadi ketika kita app-nya define gitu ya, app-nya di define, app-nya di invoke gitu, dijalanin gini. Fungsi atasnya kita coba untuk ini dulu deh, atasnya kita coba untuk hilangin dulu ya. Maksudnya kita komen semua dulu aja biar lebih clean aja sih itu jalanin. Nah dia bakal aset aset yang satu ya, aset yang mana ya, yang oh ini. Nah, satu dia jalan, satu ini dia jalan, dua dia jalan juga, tiga dia jalan. Nah, tapi akhir dia tidak jalan, dia tidak ada akhir nih, tidak ada akhir. Karena si errorsnya ini dia nge-throw dulu nih, dia nge-throw sehingga function-function yang di bawahnya atau konsol-konsol yang di bawahnya tidak akan dijalankan. Itu makanya ini disebut sebagai never atau di function yang tidak apa ya, tidak selesai gitu. Function yang tidak akan pernah menyelesaikan eksekusinya kayak gitu. Makanya layak disebut sebagai never. Nah, ketika aku ngedefine ini sebagai never gitu ya, never, nah ini jadi abu-abu ya. Sebelumnya kan nggak abu-abu gitu ya. Ketika jadi never, jadi abu-abu gitu. Nah, ini sebagai penanda aja sih. Ini never ini sebagai penanda aja sama kayak void ya. Sebagai penanda aja kalau si apa namanya si function ini tuh ya dia never gitu. Tidak eksekusinya itu tidak selesai seperti itu. Kalau gimana Kak? Kalau yang ini kita nge-define sebagai never juga nih. Sini kita define sebagai never gitu ya. Atau yang mana ya? Ya ini sebagai never deh. Never gitu. Ya, yang di bawahnya dia juga akan seolah-olah akan di apa namanya akan di ini juga akan di block juga ya. Kalau ini tuh nggak dijalanin juga gitu. Nah tetapi ini error. Kenapa? Oh karena ini ya. Coba aku akan buat yang void deh. Yang void, 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 mana yang void ya? Nah, ini kan void ya, ini harusnya void sih. Oh, bukan, bukan, bukan. Yang ini aja deh. Sekarang aku pakai yang ini deh. Ini harusnya void juga sih. Yang ini aja. Misal kita mengubah cost ini gini ya. Aku nambah lagi di sini misal console.log tambahan gini ya. Tambah tambahan. Oke, di sini kita cost gini ya. Nah, dia harusnya kan nama kelas Asep ya. Nama kelas Asep sih. Nah, ketika ini kita ubah void jadi si never,
Nah, dia bakal ngedefine kalau ini ya udah never gitu alias ini bakal diabu-abuin gitu. Jadi ini undic apa un kodenya tuh di inilah aku susah bacanya kayak gitu. Nah, tetapi di sini ada merah-merah nih. Nah, katanya never ini gitu ya. Never ini eh, hanya dijalankan gitu, hanya untuk sebuah function yang tidak akhirnya itu tidak apa ya, tidak virtualable gitu. Coba aku Google Translate ya, takut salah. Jadi Google Translate ini, coba aku buka di sini. Nah, katanya tidak bisa memiliki akhir yang dapat dijangkau. Jadi katanya never ini itu untuk function yang ya function yang mereturn never ini itu untuk function yang tidak memiliki akhir yang dapat dijangkau kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini kan dia masih bisa dijangkau nih konsolnya. Makanya dia tidak cocok untuk never gitu. Cocoknya untuk void. Yang never itu yang ini doang gitu. Yang tidak dapat dijangkau doang gitu. Atau yang function yang melempar ke hal lain gitu. Contohnya kayak di sini throw gitu. Melempar ke error kayak gitu. Jadi makanya fungsinya tidak selesai dijalankan kayak gitu. Jadi never itu untuk function-function yang tidak selesai dijalankan doang. Tidak selesai eksekusinya lah kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Ini never types ya. Terus ada AnyTabs. Nah, AnyTabs ini dia tuh AnyTab ini TypeScript itu seperti nge-bypass TypeScript itu sendiri. Nah, jika kamu itu tidak apa menggunakan TypeScript gitu ya. Kenapa sih kita tidak boleh untuk menggunakan AnyTabs itu sering-sering gitu di TypeScript? Ya karena kalau kita memakai TypeScript itu dengan AnyTabs terus-menerus gitu ya, ya sama aja kayak kita pakai JavaScript gitu ya. Balik lagi ke dynamical, ke tipe di dinamis lah gitu. Karena ketika kita menggunakan any, itu tipenya akan dinamis lagi gitu. Jadi tipenya akan dinamis gitu. Bisa pakai tipe apapun. Mau number, string, boolean, array, apa tuple segala macam itu bisa gitu. Jadi intinya kalau pakai any itu sama aja kayak kalian menggunakan JavaScript lagi gitu. Walaupun teman-teman juga boleh juga sih menggunakan any di TypeScript ini, walaupun jangan sering-sering ya. Jadi any ini ketika dipakai untuk apa sih? Nah, any ini ketika dipakai untuk ketika teman-teman itu belum tahu tipe datanya apa gitu. Atau teman-teman belum tahu nih tipe datanya bakal apa gitu. Atau returnnya itu belum tahu nanti hasilnya atau tipe datanya itu bakal seperti apa gitu, makanya pakai any gitu. Jadi makanya ketika teman-teman pakai any itu jangan sering-sering gitu. Better kalau teman-teman udah tahu tipe datanya bakal pakai apa, ya udah teman-teman ubah nih any-nya jadi tipe data yang sesuai kayak gitu. Lalu ada unknown types. Nah, unknown types ini mirip-mirip kayak any, cuman dia ini sama aja bisa jadi tipe apapun, tapi nggak bisa langsung digunakan tanpa memeriksa tipenya terlebih dahulu. Jadi unknown ini seperti any tapi lebih ketat dan aman. Kalau any kan jadi kayak ngebuka pagarnya, kayak nge-bypass lah gitu. Tapi unknown types ini tuh gini, unknown types ini dia tuh tipe yang tidak didefinisikan lah kayak gitu. Nah, karena tipenya itu udah didefinisikan, kita bisa mendefinisikan atau bisa mengeceknya itu pakai pengondisian. Misalkan pakai type of gitu ya. Aku contohin aja. Nah, jadi kalau any ya, aku contohnya any dulu. Nah, kalau any itu kan sebelumnya kalau kita cons untuk nama gitu ya, kita misalkan pakai string gitu ya, string aset gini. Nah, dia kan nggak error kan. Kalau misalkan kita ubah dia ke number, nah dia bakal error kan. Nah, dengan menggunakan any, itu tidak akan error. Mau number, mau boolean gitu ya. Mau itu objek gitu ya. Mau itu apa namanya? String gitu ya. Dia tidak akan error. Karena any. Any ini artinya apa saja. Jadi tipenya itu bisa apa saja. Kayak gitu. Lalu unknown itu apa? Unknown itu ya sebenarnya kalau misalkan teman yang copy di sini bisa aja sih.
Nama dua. No. Sama aja kan. Nah, tapi intinya gini, unknown ini ya dia sebenarnya default aja, jadi kayak gini. Nah, biasanya kita itu kalau misalkan mau apa namanya menggunakan tipe data gitu ya, kita kan biasanya tentuin dulu tipe datanya apa gitu kayak string atau objek ataupun array ataupun tuple ataupun boolean gitu. Kita tentukan dulu kan. Nah, tapi terkadang terkadang gitu ya kita itu misalkan ada sebuah kasus teman-teman buat sebuah function gitu ya. Nah, teman-teman tuh pengen kalau dia itu array dia bakal hasilnya seperti apa, kalau objek kalau boolean kayak gimana, kalau misalkan number hasilnya bakal seperti apa. Nah, noun itu kayak gitu ya, jadi apa namanya, tipe yang belum disesuaikan, tipe yang belum didefinisikan lah kayak gitu. Misalnya kayak gini, ini ya, coba aku untuk buat untuk si unknown-nya. Nah, misal saja aku punya function ya, function, function itu nerima generics lah gitu. Misal kita kasih nama apa ya? Aku buat nama dulu. Functionnya apa ya? Data aja deh. Aku nggak tahu functionnya mau buat apa gitu ya. Data, SS. Oke, kita nerima sebuah data kayak gini. Nah, misal kita, oke, gini aja deh. Mungkin aku buat ini ya. Jadi sini dari si genericsnya. Nah, misalnya kayak gini, teman-teman itu buat pengkondisian nih, gitu ya. Misal aku buat dulu konsolnya deh biar aku bayang gitu ya. Console.log si datasnya gini ya. Misal kita mau tipenya itu number deh, ini number. Nah kan berarti data ini bakal tipenya number kan, karena nama generics gitu. Jadi generics yang mana genericsnya nangkap dari si number ini. Berarti ini harusnya number kan. Misalkan 2022 02 terus 02 kayak gini. Nah, ini itu kalau misalkan aku di sini masih belum nge-define gitu ya. Masih belum di-define kayak gini. Aku harusnya ini bisa dapat sih. Bentar. Nah, noun. Nah, ini unknown. Ya, jadi unknown itu tipe apa misalkan tipe yang belum didefinisikan kayak gitu. Makanya dia tuh tipenya kayak bisa apa aja gitu ya. Kayak any gitu. Tapi maksudnya adalah tipe yang belum didefinisikan seperti itu. Maksudnya itu seperti itu sih. Jadi awalnya itu tipenya unknown. Nah, kita definisikan dulu nih tipenya jadi apa. Kita misalkan jadi string gitu, atau number gitu ya. Misalkan kita contoh number gitu. Jadi unknown ini kita rubah dulu ke number gitu ya. Ke number gitu ya. Lalu kita tadi ya isi numbernya, misalkan 2022 02 kayak gini. Nah, kalau kita lakukan pengondisian nih, alias lakuin apa tadi namanya, pemeriksaan gitu ya. Periksa nih. Jika si datanya, type of tipe dari datanya itu dia adalah number, maka kayak gimana gitu. Misal kita return aja ya. Kita return si datanya tuh tuh lokal string kayak gini ya. Lalu kalau misalkan dia itu string gini ya, kita pakai stringnya. Misalkan apa ya? Kata-kata ngacak aja kali ya. Saya makan nasi padang di hari ini. Oke, misalkan tipenya itu string, kita pakai else if lagi, datanya itu type of datanya, ya. Tipe dari datanya itu adalah string gitu ya. Berarti retanya misal si datanya kita jadi uppercase kayak gini. Udah dua dulu aja dulu deh. Jalanin. Ini karena ada sih ininya ya. Aku coba izin untuk
komenin ini dulu aja. Nah, ketika dijalanin, nah untuk yang ketika number, dia bakal ke local string gitu ya. Ketika string, dia bakal uppercase. Nah, kayak gini. Jadi maksudnya penyaringan tuh kayak gini sih. Maksudnya pemeriksaan tuh kayak gini. Dia nge-define dulu, apa memeriksa dulu gitu. Number bukan, string bukan, kayak gitu. Kalau tadi ya unknown itu tadi gitu, ketika masih belum didefinisikan gitu. Ketika masih belum didefinisikan, ini dia unknown gini. Dia unknown kayak gitu. Makanya karena unknown, kita definisi ini gitu ya. String kah, array kah, apa namanya, number kah, kayak gitu. Oke, mungkin itu ya. Semoga paham ya. Semoga paham apa yang aku maksud gitu. Oke, udah selesai nih. Kita recap dulu. Jadi kita udah belajar apa itu TypeScript ya. Jadi TypeScript itu JavaScript tapi versi strict-nya lah, kayak gitu. Lalu manfaat menggunakan TypeScript ada banyak ya. Tapi salah satunya itu bisa type safety, terus bisa apa menemukan bug lebih cepat gitu ya. Terus juga bisa apa namanya, kodenya itu lebih terbaca gitu ya, karena tipe-tipenya kita definisikan terlebih dahulu gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, teman bakal tahu nih, oh kalau objek ini, kalau fungsi ini tuh dia bakal nge-return tipe ini gitu. Jadi kalau lebih mudah untuk didebug lah gitu ke depannya. Terus mengenal cara menggunakan tipe-tipe gitu, mulai dari tipe primitif, array, maupun objek. Kita juga udah menginstal TypeScript-nya juga ya, ngejalan file test-nya juga udah, lalu mengenal menggunakan generics gitu. Nah, oke. Kita udah belajar semuanya. Ini materinya udah selesai sih. Materinya udah selesai, oke. Saya akhiri ya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.